Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Keterlambatan Berbahasa Anak Usia 4 Tahun pada Tatanan Fonetik, Artikulatoris, dan Linguistik. Yang beranggotakan saya sendiri Andito Putra Harwito, Francisco Sari Subagio, Irfan Saputra, dan juga Farhan Maulana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Francisco Sari. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai dampak dari keterlambatan berbahasa pada anak usia 4 tahun terhadap kemampuannya dalam mengucap suara, mengeja kata, dan juga berbicara dengan benar pada tingkat fonetik dan fonemik. Ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Ruang lingkup keilmuan fonetik meliputi pembentukan bunyi oleh pembuat bunyi hingga pemaknaan pesan dari bunyi oleh pendengar bunyi. Ilmu fonetik menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau ujaran. Fonetik merupakan bagian dalam fonologi, yaitu ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Secara khusus, fonetik mempelajari pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Lebih lanjut, fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Fonetik artikulatoris adalah bidang penelitian yang memfokuskan pada bagaimana manusia menggunakan organ bicara mereka untuk menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Bidang ini mendalami cara pembentukan bunyi-bunyi tersebut dan berusaha menjelaskan bagaimana organ bicara kita atau artikulator bergerak dan berinteraksi untuk menghasilkan beragam bunyi. Umumnya, fonetik artikulatoris memeriksa bagaimana energi aerodinamis atau aliran udara melalui saluran suara berubah menjadi energi akustik atau bunyi. Manusia dapat menghasilkan suara hanya dengan mengalirkan udara dari paru-paru. Akan tetapi, kita mampu menghasilkan dan melafalkan bagaimana bunyi yang berbeda dengan menggerakkan dan memanipulasi organ bicara kita. Linguistik merupakan suatu ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya, atau telah ilmiah tentang bahasa manusia. Kajian tersebut bisa atau dapat dilakukan terhadap keseluruhan sistem bahasa atau juga hanya pada satu tataran dari sistem bahasa itu. Selanjutnya ada pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk menilai dampak dari keterlambatan berbahasa pada anak usia 4 tahun terhadap kemampuannya dalam mengucap suara, mengeja kata, dan juga berbicara dengan benar pada tingkat fonetik dan fonemik. Dan juga untuk menganalisis bagaimana keterlambatan berbahasa yang terjadi pada anak usia 4 tahun mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa secara umum, termasuk kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan pembaruan dari penelitian sebelumnya oleh Henny Suciarti yang berjudul Keterlambatan Berbahasa Anak Usia 5 Tahun pada Tataran Fonetik Kajian Linguistik. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang membahas tentang proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa, proses bunyi yang dihasilkan dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Dapat dikatakan bahwa fonetik artikulatoris ini memiliki kaitan dengan alat ucap manusia, karakter setiap ucap, dan peranannya dalam menghasilkan bunyi. Keterlambatan berbahasa atau speech delay merupakan salah satu bentuk dari gangguan berbahasa yang umumnya terjadi pada anak usia 4 tahun. Anak yang biasanya mengalami keterlambatan bicara atau berbahasa harus tetap dirangsang untuk terus melatih komunikasinya. Pada kegiatan berkomunikasi, anak dituntut untuk menyelesaikan 4 tugas pokok yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Tugas tersebut antara lain, yang pertama ada pemahaman, yaitu kemampuan anak dalam memahami sebuah makna ucapan dari orang lain. B. Pengembangan banyaknya kata. C. Penyusunan kata menjadi kalimat. D. Ucapan dapat memahami bahwa bahasa yang dimiliki anak secara bertahap akan berkembang sesuai dengan rangsangan yang dilakukan oleh orang tua ataupun guru.
Selanjutnya ada landasan teori. Keterlambatan berbahasa. Keterlambatan berbicara adalah kecenderungan anak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan tepat sehingga menyebabkan miskomunikasi antara anak dan orang lain serta kecenderungan anak yang hanya memberikan respon nonverbal terhadap stimulus. Gangguan keterlambatan bicara adalah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan adanya hambatan pada kemampuan bicara dan perkembangan bahasa pada anak. Keterlambatan berbahasa ialah kondisi di mana anak yang belum bisa berbahasa atau berbicara pada usia 2 tahun yang dapat disebabkan oleh gangguan yang disebabkan oleh gangguan pendengaran, gangguan neurologis atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan berbahasa adalah gangguan berbahasa pada anak usia 2 tahun yang kecenderungan anak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan tepat yang dapat hambatan pada kemampuan bicara dan perkembangan bahasa pada anak-anak dan dapat disebabkan oleh gangguan pendengaran, gangguan neurologis, atau masalah perkembangan yang mendasarinya. Fonetik. Fonetik secara umum, menurut Siswanto dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi dari berbagai bahasa di dunia. Fonetik ialah pengkajian yang lebih menitiberatkan pada ekspresi bahasa, bukan isinya. Yang dipentingkan adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan penutur, bukan makna yang ingin disampaikan. Menurut Muslik 2019, fonetik adalah fonologi yang memandang bunyi ujar. Bunyi-bunyi yang dapat didengar ini kemudian diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang terdapat dalam bahasa masyarakat yang bersangkutan. Menurut Marsono 2019, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda. Pembeda makna dalam suatu bahasa yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonetik merupakan bidang kajian ilmu yang pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujar, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan dan bagaimana alat pendengar manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia tanpa melihat fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Yang kedua ada fonetik artikulatoris. Menurut Puspita 2021, fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Meneliti bagaimana alat ucap manusia menghasilkan bunyi yang dapat kita amati atau kita rasakan tanpa peralatan atau pengetahuan khusus. Menurut Heriadi 2016 menyebutkan bahwa fonetik artikulatoris adalah fonetik yang lebih memfokuskan pengkajian pada aspek bagaimana bunyi bahasa diproduksi atau dihasilkan oleh organ tubuh manusia yang berfungsi sekunder sebagai alat ucap. Dapat disimpulkan bahwa fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari alat ucap yang ada dalam tubuh manusia dengan bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan atau memproduksi bunyi bahasa yang dapat kita amati atau rasakan tanpa peralatan atau pengetahuan khusus. Linguistik menurut Hornby 2017 yang mengungkapkan bahwa definisi linguistik sebagai kata sifat adalah studi bahasa, sedangkan sebagai kata benda berarti ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa. Menurut Krida Laksana 2017 menyebutkan bahwa arti linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Menurut Simonto 2000 Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. Dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa secara ilmiah. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data akan
dikumpulkan melalui observasi dan analisis bahasa anak. Partisipan dalam penelitian ini adalah anak-anak berusia 4 tahun yang telah diidentifikasi mengalami keterlambatan berbahasa oleh para ahli bicara atau ahli terkait. Partisipan yang telah diuji oleh orang tua atau wali mereka akan menjadi subjek penelitian. Percakapan anak-anak akan direkam baik dalam bentuk audio maupun video untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keterlambatan berbahasa pada anak usia 4 tahun dengan fokus pada aspek fonetik artikulatoris dan linguistik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program intervensi yang sesuai untuk membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan berbahasa dalam aspek ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Data yang didapat berdasarkan dengan wawancara secara langsung kepada subjek identitas anak, di mana nama anak ini bernama Miguel Angelo, umurnya 4 tahun. Nama ibunya Kayla Kirana, nama ayahnya Laurentius Louis, tanggal lahirnya 26 Desember 2019, jam lahirnya pukul 19.26, dan cara lahirnya secara normal. Untuk pembahasan kalimat yang pertama itu ada pada kata saya Miguel. Pada kalimat ini subjek mengatakan dengan kurang jelas. Ia mengatakan kata biru dengan kata biru dan mengatakan saya menjadi caya. Dalam ini alat ucap lidah kesulitan dalam mengucapkan huruf S dengan benar. Kalimat kedua itu belum. Pada kalimat ini subjek mengatakan dengan kurang jelas. Ia mengatakan kata belum dengan bium. Dalam hal ini alat ucap lidah kesulitan dalam mengucapkan huruf L dengan benar. Selanjutnya ada kalimat bisa dong. Pada kalimat ini subjek mengatakan dengan kurang jelas. Ia mengatakan kata bisa dengan menjadi bica. Dalam hal ini alat ucap lidahnya kesulitan dalam mengucapkan huruf S dengan benar. Selanjutnya ada kalimat ia benar menjadi. Ia dikatakan menjadi benar dikatakan menjadi dengan benar. Dalam hal ini alat ucap lidah kesulitan dalam mengucapkan huruf R dengan benar atau disebut dengan cadel. Selanjutnya itu pada kalimat warna biru. Pada kalimat ini dia mengatakan kurang jelas, di mana dia mengatakan biru dengan kata bilu. Alat ucap lidah kesulitan dalam mengucapkan huruf R dengan benar. Selanjutnya kalimat potong bebek angsa. Pada kalimat ini ia mengatakan kata angsa dengan asa dan kata potong dengan otong. Dalam hal ini alat ucap kesulitan dalam mengucapkan huruf eng dan p dengan benar. Selanjutnya ada kalimat berenang sama beli es guel. Pada kalimat ini subjek mengatakan dengan kurang jelas. Ia mengatakan kata berenang dengan kata belenang dan kata sama dengan cama. Dalam hal ini alat ucap kesulitan dalam mengucapkan huruf R dan S dengan benar. Suatu gejala tidak akan terjadi jika gejala tersebut tidak ada faktor yang mempengaruhinya. Pada proses berucap lingual ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor fisiologis, keluarga, dan sosial. Untuk pertama, faktor fisiologis ini disebabkan karena adanya gangguan pada wilayah pendengaran, otak, dan mulut. Faktor ini dapat terjadi kemungkinan lebih besar karena faktor fisik merupakan faktor yang sering terjadi pada gejala seperti ini. Seperti yang terdapat pada gejala yang dialami oleh subjek, ia memiliki masalah dalam wilayah mulut. Subjek memiliki lidah yang berukuran pendek. Lidah yang berukuran pendek atau yang memiliki nama sebagai ankyloglossia dapat menyebabkan seseorang anak mengalami cadel. Ankyloglossia yang dibawa sejak lahir menjadi penyebab subjek mengalami keterlambatan bicara. Selanjutnya ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan pada subjek, di mana keluarga subjek sepenuhnya mengetahui proses ujar pada subjek mengalami masalah. Namun masalah tersebut tidak begitu intensif diperhatikan oleh keluarganya. Bagi mereka, gejala tersebut merupakan gejala yang normal, sebab jika mengingat anak-anak yang berumur sama dengannya, subjek memang belum sepenuhnya harus berucap dengan benar. Padahal jika tidak diperhatikan secara intensif, maka gejala tersebut akan berlanjut sampai ia dewasa. Pada gejala ini, seperti keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berbahasa. Selanjutnya yang ketiga ada faktor sosial. Faktor ini merupakan terakhir yang dapat menyebabkan gejala keterlambatan berbahasa. Adanya dukungan dan pengaruh dari lingkungan sekitar dapat berdampak pada lamanya gejala tersebut dibiarkan. Faktor sosial menjadi penyebab subjek mengalami gejala keterlambatan berbahasa adalah lingkungan sekitar yang mendukungnya pada saat ia bermain di lingkungan rumah dan ia berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak jarang ia mengucapkan kata yang kurang jelas, namun hal itu menjadi kesenangan untuk masyarakat karena mereka menganggap bahwa
tuturan subjek sebuah lelucon yang menghibur. Padahal jika kita anggap masalah tersebut secara serius akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang menyebabkan subjek mengalami keterlambatan berbicara. Faktor fisik dan faktor keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi keterlambatan subjek. Keterlambatan subjek berbahasa pada anak tidak hanya mempengaruhi perkembangan berbahasanya saja, namun mempengaruhi proses berpikir dan dapat pula berdampak buruk kepada si anak pada saat berkomunikasi dengan lawan tuturannya. Pada kasus yang dialami oleh subjek ini sebenarnya masih dapat diatasi karena gejala ini bukan termasuk bawaan. Gejala ini didapatkan olehnya pada saat memperoleh suatu bahasa. Dalam mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya bimbingan, latihan, dan dukungan serta pengawasan dari orang tua. Dengan kata lain, pada saat memperoleh bahasa kedua dan mulai belajar bertutur, anak hendaknya selalu di dalam pengawasan orang tua, karena keluarga, terkhususnya orang tua yang merupakan rekan terdekat si pembelajar. Saat ini proses bertutur dan berkomunikasi subjek sudah mulai membaik. Menurut keluarganya, hal tersebut dipengaruhi oleh si pengajar di saat bersekolah. Subjek diajarkan oleh gurunya pengucapan-pengucapan yang belum dikuasai olehnya seperti fonem R yang memang masih sering terjadi ketidakjelasannya dalam pengucapan saat ia berkomunikasi. Dalam hal ini berkaitan dengan pemerolehan bahasa kedua yang memang dibutuhkan pengajaran dalam pemerolehannya. Saat ini, subjek sudah dapat mengucapkan fonem R dengan lebih baik dari sebelumnya, karena ia telah diajarkan pembelajaran dalam pengucapan fonem R dengan baik. Tidak hanya itu, fonem-fonem yang lain pun sudah mulai baik diucapkan, namun ketidakjelasan tersebut masih kadang terjadi jika ia berbicara. Dengan cepat. Saat ia berbicara dengan cepat, ada fonem yang tidak jelas diucapkan. Hal tersebut dapat dihentikan dengan proses terapi bicara yang dilakukan dengan rutin. Maka dapat meminimalisir pengucapan yang masih belum jelas ketika diucapkan. Lalu yang kelima ada penutup. Keterlambatan berbahasa pada Miguel menyebabkan ia mengalami pengucapan pada saat berkomunikasi dengan jelas. Pada saat bertutur, Miguel masih kurang jelas pada fonem-fonem tertentu. Fonem-fonem konsonan lebih sering diucapkan dengan kurang jelas dibandingkan dengan fonem konsonan. Namun, fonem konsonan yang sering diucapkan dengan kurang jelas adalah fonem R dan S. Hal tersebut termasuk ke dalam keterlambatan berbahasa. Keterlambatan berbahasa Miguel termasuk ke dalam gejala cadel. Cadel merupakan suatu gejala yang dapat menghambat proses berucap. Pada gejala ini, Miguel mengalami cadel pada fonem R dan S, karena pada fonem ini ia masih belum jelas dalam pengucapannya. Keterlambatan berbahasa dapat terjadi oleh beberapa faktor, yakni faktor fisik, keluarga, dan sosial, seperti pada proses ujar Miguel. Faktor fisik disebabkan karena lidah Miguel berbentuk ankyloklosia dapat menyebabkan seorang anak mengalami cadel. Ankyloklosia yang dibawa sejak lahir menjadi penyebab Miguel mengalami keterlambatan berbicara. Faktor keluarga merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan pada Miguel. Selain faktor fisik, terdapat juga faktor keluarga yang dialami Miguel karena ayahnya seorang pelaut dan ibunya seorang guru. Miguel cenderung tidak mendapat pelatihan dan pengamatan dari kedua orang tuanya. Berikut daftar pustaka yang terlampir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.